Doa syafaat siapa?
Malam. Malam woi. Nah gitu dong. Gimana kabarnya hari ini? Baik, bersyukur ya kita bisa melewati satu hari lagi. Kita berkumpul untuk melanjutkan doa Pentakosta hari ke berapa ini? Hari kelima. Kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, menanti dengan mengingat. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita menyanyikan lagu pembuka, yaitu Yesus Ingat Aku, diulang 5 kali. Muliakanlah hai jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami berkumpul bersama untuk memperingati Prapentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah persekutuan kami ini Tuhan juga yang sertai sampai pada akhirnya. Berkati kami, setiap kami yang juga akan mendengarkan firman-Mu, yang akan memuji Tuhan. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu kayaknya nih tahu lagu ini nih. Bangun tidurku terus. Yang benar. Saya bangun tidur biasanya bangun tidurku terus tidur. Habis tidur lagi biasanya 3 kali. Coba kalau kita ingat-ingat pagi ini habis bangun tidur ngapain? Lihat WA, ada yang lihat WA. Tadi Bang Andre apa Bang? Berdoa. Wah ini pendeta memang beda ya Bapak Ibu.
Yang beda. Nih yang muda-muda ngapain nih kalau habis bangun tidur? Cari HP. Biasanya gini-gini ya. Di mana HP saya? Di mana gitu. Nah, kalau tadi pagi mungkin kita masih ingat tuh. Jadi kata kuncinya ingat. Kita masih ingat. Mungkin pagi ini tadi saya kayaknya habis bangun tidur, kalau nggak cek HP, doa, atau mungkin langsung ada yang berkegiatan, beraktivitas gitu ya. Kalau saya tanya satu hari kemarin renungannya kira-kira tentang apa tuh? Ingat nggak? Oh ya udah deh. Kemarin makanannya apa coba? Yang di kotak-kotak itu. Ada lapis, ada risol. Kalau makanan inget ya? Aduh, nasi kuning. Aduh, ini baru kemarin nih Bapak Ibu. Nanti kalau hari Minggu inget nggak khotbahnya tentang apa ini? Ayo hari Minggu. Oh ada ya. Nanti bisa dicek lah ya kalau lupa hari Minggu tentang apa. Nah, itu tentang tadi pagi kemarin. Kalau kita tanya, kita pikir lebih jauh lagi, 1 tahun yang lalu, kira-kira 2022, ada yang inget gak? Ada momen apa gitu yang paling berkesan mungkin? Pekan doa lagi ya pasti ya. 2022 juga masih pandemi kali ya, tapi udah surut gitu. Kalau kita tarik lagi 10 tahun yang lalu, pekan doanya seperti apa gitu? Masih inget gak? Kayaknya 10 tahun lalu pekan doa masih di sini ya. Pakai lilin, doa salib. Itu 10 tahun yang lalu. Mungkin entah kita bisa tarik ke 20 tahun dan mungkin kalau 20 tahun saya masih usia 3 tahun, saya juga nggak ingat lagi ngapain. Pada intinya kita sebagai manusia dan sebagai mungkin makhluk hidup lainnya punya salah satu kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengingat. Jadi kita harusnya bersyukur kita punya kemampuan mengingat, nggak yang bentar gitu, bahkan jangka waktunya panjang sampai bisa berpuluh-puluh tahun. Dan perkembangan teknologi juga semakin berkembang, membantu kita untuk mengingat. HP sekarang kayaknya penyimpanannya juga udah berapa ratus giga, itu bisa buat nyimpen foto berapa ini kali ya, tiap hari jepret 100 foto juga kayaknya nggak akan habis gitu. Dan melalui foto, melalui video mungkin ya, itu menjadi sarana kita untuk mengingat gitu. Nah, yang kita mau renungkan pada saat ini apa sih gitu pentingnya mengingat? Apa sih pentingnya mengingat bahkan ketika sudah ada teknologi yang membantu kita untuk mengingat tadi? Ada teknologi memori, mungkin hard disk dan lain-lain. Bahkan di HP kita bisa menggunakannya untuk membantu mengingat. Oleh karena itu kita bersama-sama pada doa Perpentakosta hari ini kita akan belajar menanti dengan mengingat. Mari kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari NKB 195. Tentram dan senang.
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat mengerti terlebih dapat menghidupinya di dalam hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama buka dari Lukas, Injil Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Ada dua ayat. Saya baca ayat 19, nanti Bapak Ibu teman-teman bantu baca ayat 20. Iya, dua ayat ya, dua ayat. 19 dan 20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu ayat 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20, beginilah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita renungannya santai aja ya, ngobrol-ngobrol kayak tadi gitu. Tadi kan kalau tadi saya tanya yang diingat pada hari ini ada jangka waktunya gitu. 1 hari kemarin, 1 tahun yang lalu, sampai 10 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang saya mau nanya nih, soal ingatan. Ada nggak sih ingatan yang paling indah? Ada nggak? Dipikirin dulu nih sebelum siapa yang akan saya tunjuk gitu. Ada nggak nih ingatan yang paling indah yang masih dikenang sampai saat ini? Masa-masa di sekolah. Kapan tuh, Tante? SMA, SMP, SD, TK, itu kan sekolah semua. SMA ya. Emang masa yang paling indah masa putih abu-abu ya. Masa SMA, apakah betul? Ada yang sama? Masa yang paling indah sama ya? Ada yang lain gitu, masa yang paling indah kapan? SMP. Yang sekarang turun SMP. Sejauh ini yang teman-teman SMP indah nggak? Nggak indah. Jangan, tolong aku. SD. Makin tua makin turun ya. SD paling indah. Kenapa tuh SD paling indah? Jajanannya enak. Jajanannya masih murah. Dari buah-buahan. Ada lagi mungkin masa-masa liburan kemana, ke sesuatu tempat yang menurut kita baik, bagus. Ada yang punya? Main ke sawah. Itu indah juga. Oke. Ternyata banyak ya. Hal-hal yang mungkin bagi kita sepele kayak main ke sawah, masa SMA. Mungkin makan juga, makan itu jadi sama keluarga bisa jadi masa-masa yang paling indah. Terus kalau ditanya pas pandemi COVID, kira-kira ada sesuatu yang bisa dikenang nggak? Nggak mau dikenang. Jadi 2 tahun lah itu ya, 2 tahun pandemi, nggak ada yang dikenang. Ada ya. Meskipun itu indah nggak tuh pandemi? Indah. Aduh, ada yang indah, ada yang pahit, atau pahit-pahit indah nih. Kayak daun pepaya enak tuh, pahit-pahit enak. Ya, mungkin kalau kita berbicara 2 tahun yang lalu gitu, ketika 3-2 tahun yang lalu ketika pandemi, mungkin Ciwi ada ini ya, kenangan pasti ketika harus berhadapan langsung dengan orang yang kena COVID gitu. Ketika mungkin berat ya, bukan bagi hanya orang yang kenanya doang, bagi dokter-dokter dan perawat ya. Berat.
itu jadi kenangan juga. Tapi mungkin belum tentu kenangannya indah. Jadi kalau kita sih pengennya kenangan indah aja ya yang diingat gitu. Gak mau kenangan yang pedih, yang sakit di kepala kita. Pengennya dibuang aja, kalau bisa jangan terjadi deh yang kayak gitu. Tapi kan kenyataannya ingatan yang pedih, ingatan yang senang itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Peristiwa baik, peristiwa buruk akan senantiasa hadir dan itu bisa jadi kenangan. Karena ada sesuatu yang berkesan, yang bermakna bagi kita. Nah, di perenungan kita sebenarnya unik Bapak Ibu kalau saya pikir. Menanti dengan mengingat. Kalau menanti itu arahnya ke mana? Ke belakang atau ke depan? Kalau mengingat ke belakang. Sebenarnya kontradiktif ya. Berlawanan gitu. Kita mau menanti tapi dengan cara mengingat. Ngapain sih kita menanti, kita menunggu sesuatu tapi kita harus ingat-ingat lagi yang di belakang. Kadang-kadang ada pepatah mungkin yang bilang yang di belakang itu udah tinggalin aja, fokus sama yang di depan. Nah, tapi pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan apa sih pentingnya gitu ya. Pentingnya ingatan, pentingnya mengingat di dalam masa-masa penantian ini. Khusus masa-masa penantian turunnya Roh Kudus. Nah, tadi pagi saya baca tulisan dosen saya yang akrab dipanggil Bang Binsar ini. Ini calon ketua STT nanti gitu. Jadi tulisannya itu tentang mengingat, pas banget tentang mengingat, teologi mengingat. Mengingat itu penting bukan karena kenangan indah saja, bukan karena kenangan baik saja, tetapi penting juga karena kenangan itu ada kenangan yang buruk, sedih, dan mungkin bahkan menyakitkan bagi kita. Ketika kita mengingat, coba kita berimajinasi, kita membayangkan sesuatu, ketika kita mengingat, bukan hanya peristiwanya aja yang diingat ya, bukan hanya kronologinya aja yang diingat. Gak mungkin tadi pagi saya bangun tidur, habis bangun tidur cuci muka, habis cuci muka tidur lagi, main HP, itu kan cuma ini doang ya, peristiwanya. Tapi kita ketika ada momen penting yang diingat itu emosinya juga nggak? Ketika ada ingatan senang, maka emosi senang juga yang akan kita hadirkan kembali. Ketika ada peristiwa sedih yang diingat, maka kesedihan juga yang kita ingat. Dan itu yang biasanya kita nggak mau. Itu yang biasanya kita nggak terima. Ketika ada ingatan sakit, pedih, buruk, keburukan itu kita nggak mau hadirkan lagi. Rasa-rasa pedih itu kita nggak mau hadirkan lagi karena ada penolakan di dalam diri kita. Nah, ketika mengingat hal-hal yang buruk tadi, biasanya ada satu kecenderungan nih Bapak Ibu. Mungkin ya saya juga termasuk yang begitu. Kecenderungannya itu, lawannya mengingat apa? Lupa. Lupanya bukan lupa nggak disengaja biasanya. Sengaja untuk melupakan. Kita maunya melupakan pikiran-pikiran yang, kenangan-kenangan yang buruk. Ketika kita melupakan, kira-kira dampaknya apa pada diri kita sekarang? Apakah kita dapat sepenuhnya memaafkan, sepenuhnya misalkan mau ngampuni orang yang bersalah kepada kita di dalam ingatan tadi? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau kita mau memaafkan, berarti di situ juga ada proses mengingat kembali, mengingat lagi kesalahan orang itu, mengingat kembali emosi yang kita luapkan, kesedihan. Dan kalau kita lupakan, bagaimana cara kita untuk mengampuninya? Bagaimana cara kita berdamai dengan orang itu? Bagaimana kita berdamai dengan diri kita pada akhirnya? Nah, disinilah bahayanya. Biasanya yang fatalnya itu kita cuma ingat emosinya. Tadi kan yang pertama kita ingat peristiwanya doang. Nah, yang fatal tuh ketika kita cuma ingat emosinya. Aduh, saya tuh dendam nih sama orang ini. Dulu tuh dia pernah nyakitin saya sampai saya rasanya kalau ketemu pengen nonjok gitu ya. Mungkin pernah nggak tuh kayak gitu? Degel banget. Kalau ketemu satu orang ini atau satu peristiwa ini, rasanya nggak mau, penolakan. Padahal kita juga perlu ingat peristiwanya apa.
Karena ketika kita ingat peristiwanya berarti kita dapat menjabarkan tuh, oh ternyata dia begini begini begini, ternyata karena ini loh, ada maksudnya, ada cerita di balik kejadian itu. Kalau kita lupa peristiwanya, bisa jadi kita orang yang membenarkan kejahatan yang dilakukan orang tadi. Ya udah deh, misalkan kasus yang lagi hangat apa ya? Bang Andri kemana? Ozora ya, David Ozora. Menurut Bapak Ibu, David Ozora ini lebih baiknya melupakan atau mengingat kejadian dia waktu dia dipukulin sampai koma? Ayo. Lebih baik, udahlah, David udah lupain aja, nggak usah diingat kejadian ini. Atau David coba deh ingat, tapi kamu maafin teman-teman atau orang yang menganiaya kamu tadi waktu sampai kamu koma. Pasti berat ya kalau disuruh milih gini. Di satu sisi kayaknya lebih baik lupain aja deh, gak penting gitu. Tapi di satu sisi mengingat itu penting banget. Karena dengan mengingat, mungkin David ketika mengingat peristiwa itu, dia bisa total memaafkan. Dan ketika dia mengingat itu, berarti dia, oh saya pernah menjadi pejuang gitu. Pejuang atas tindakan jahat yang mereka lakukan. Justru kalau David tiba-tiba melupakan, oh berarti kasusnya selesai. Gak ada perlawanan. Yang kejahatan ya biarlah jahat. Ya, disitulah beratnya, disitulah tantangannya kita sebagai orang Kristen untuk mau mengingat ternyata peristiwa-peristiwa buruk itu baik bagi kita. Ingatan-ingatan buruk itu bagi kita. Nah, kalau kita baca tadi, ayat dua ayat yang kita baca tadi, itu biasanya disebutkan, diucapkan di mana tuh? Perjamuan kudus ya. Di perjamuan kudus. Nah, salah satu maknanya ternyata adalah mengingat Bapak Ibu, nggak jauh lagi mengingat. Ketika kita perjamuan kudus bukan sekedar minum anggur, kita anggur ini darah Yesus, perumpamaan simbol, susah banget. Simbol darah Yesus, roti ini simbol tubuh Yesus. Di situ kita mau mengingat perjamuan kudus, bukan cuma perjamuan kudus terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi seluruh kehidupannya, mulai dari dia hidup, dia melayani, Yesus mati, dan akhirnya Yesus bangkit. Kita mau mengingat kehidupan pelayanannya, kita mau mengingat kisah pengkhianatan Yudas, kita juga mau mengingat kematiannya yang begitu keji, dan pada akhirnya kita juga mau mengingat kebangkitan Yesus. Perjamuan makan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga menjadi satu tanda penting, yaitu peringatan Paskah bangsa Israel. Peringatan Paskah ini menjadi ingatan gitu. Ingatan bahwa bangsa Israel dulu pernah diselamatkan oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Itulah yang terus diperingati. Ketika Yesus melakukannya, ia berusaha untuk memperbarui. Jadi Paskah yang perjanjian lama, keselamatan yang dijanjikan Allah, dia genapi di perjanjian baru melalui dirinya sendiri. Sekarang melalui perjamuan kudus, Yesus meminta kita semua untuk mengingat kehidupannya, mengingat kehidupan kita yang sedih, yang pelik, yang menyakitkan, yang sama-sama Tuhan Yesus juga alami. Dan di samping kesedihan itu, kita juga percaya bahwa ada ingatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ingatan-ingatan kita yang terpuruk, yang membuat kita sedih, yang membuat kita down, yang membuat kita mungkin rasanya jengkel dan marah, ternyata di situ juga ada ingatan tentang kebangkitan, ingatan tentang pemulihan dan harapan yang Tuhan Yesus bawa hingga masa saat ini. Nah, di dalam masa penantian Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, kita bersama-sama diajak untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Jadi mengingat kenapa penting? Karena kita nggak mau hal-hal buruk yang dulu terulang lagi. Kalau kita bisa mengingatnya, berarti kita mau stop tuh. Yang buruk itu biar terjadi di kita aja, di generasi selanjutnya nggak usah terjadi. Begitu juga dengan di gereja.
ingatan-ingatan kita bersama. Mungkin ada ingatan-ingatan kita bersama yang rasanya menyakitkan. Jadi mungkin ketika saya ingat ini, Cineneng juga ingat, Tante Ati juga ingat, ada kejadian buruk yang sama-sama kita alami. Ketika kita berusaha mengingatnya, kita juga berusaha berdamai dengannya. Kita mau menyetop peristiwa kejahatan, keburukan itu di dalam hidup kita. Dan tentunya proses mengingat dan akhirnya sampai bisa memaafkan butuh proses ya, nggak gampang. Saya yakin nggak gampang, nggak mudah untuk mengingat kembali yang buruk dan memaafkan pada akhirnya. Dan bisa jadi proses itu menyakitkan. Tetapi demi mencapai kata damai seperti kemarin ya, damai, kita harus ada pengorbanan. Kemarin Bang Andre juga udah ngasih ini ya tentang pengorbanan. Kita juga butuh pengorbanan dan kejujuran. Jujur bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan. Jujur sebagai manusia kita terbatas. Tapi kita juga mau rela berkorban. Mengorbankan rasa sakit kita itu. Karena itu pada akhirnya mari kita sebagai umat Allah yang Tuhannya juga menderita, yang Tuhannya mati, dan akhirnya bangkit, kemudian naik sorga. Mari kita mengingat itu semua. Kita mengingat kehidupan kita juga, jangan dilupakan nih. Ketika Yesus mau mati juga dia nggak lupa kok sama banyak orang, bahkan sama orang di kanan kirinya, penjahat di kanan kirinya. Dia juga nggak lupa sama orang yang menyakitinya. Maka ada satu perkataan sebelum Tuhan Yesus mati apa? Tuhan Allah, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Itu Yesus pasti berusaha di dalam dirinya yang manusia, berusaha mengingat semua kejahatan yang dialaminya, hal pelik, sehingga dia dapat pada akhirnya sebelum mati mengucapkan itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengingat, memaafkan, dan akhirnya bisa berdamai dengan diri kita dan dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Betapa Hatiku. Sebagai alatmu
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bagi para pendoa dipersilahkan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami hendak berdoa untuk orang-orang yang menderita lupa ingatan. Begitu juga dengan orang-orang hilang yang belum ditemukan hingga saat ini. Kami berdoa agar Tuhan menyertai kehidupan mereka melalui keluarga dan kami sebagai sesamanya. Kami memohon agar keterbatasan mengingat ini juga Tuhan pakai sebagai cara agar kami dapat mengasihi sesama kami. Kami juga ingin berdoa bagi sesama kami yang ditinggal, orang-orang terkasih. Tuhan menguatkan mereka dan memakai kami sebagai teman di saat duka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami saat ini boleh berkumpul bersatu hati, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sudah mengingatkan kami. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengingat atas kejadian di masa lalu kami, baik itu yang indah maupun yang tidak berkenan di hati kami. Mampukan kami untuk mengingatnya dengan bijak, agar kami boleh mengambil pelajaran apa yang baik untuk bekal di hari kedepannya, dan hal-hal yang tidak berkenan kami mohon, kami belajar untuk melupakannya dan mengampuninya. Bapa, ajarkan kami juga untuk tetap setia di dalam menanti janji-Mu Tuhan. Khususnya kami di dalam menanti turunnya Roh Kudus yang akan menguatkan dalam perjalanan iman percaya kami. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai kehidupannya untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk diselamatkan dan dimenangkan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang bertugas hari ini. Engkau berkati, Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu, dan pelayanan mereka boleh berkenan dan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa terkasih, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan, kami tahu bagaimana sedihnya hati kami ketika kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami sayangi, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka.
berikan mereka kekuatan agar mereka mampu berjalan terus. Kami boleh mengingat orang yang Tuhan sudah panggil, namun bukan untuk kami tangisi, bukan untuk kami sesali, namun kami belajar atas segala kebaikan dan pelajaran hidup yang telah mereka tinggalkan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk rumah duka Golden Gate, rumah duka Talang, dan rumah duka Katolik. Bapa, kami berdoa untuk badan pelayanan ini agar terus Engkau pakai, Engkau berkati, agar bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa dan kesalahan yang seringkali kami lakukan, baik disengaja maupun tidak. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan ingatan yang terbatas ini. Dan saat ini kami juga mengingat orang-orang yang telah mendahului kami. Kami bersyukur boleh bertemu, berjumpa, dan berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami yang masih dunia ini, Tuhan tolong sertai kami. Kami juga mengingat orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya Tuhan. Tuhan yang sertai mereka di dalam segala kelemahannya. Pakailah kami juga sebagai sarana Tuhan untuk membantu mereka. Kami juga mengingat berbagai usaha yang dilakukan Tuhan untuk pembangunan gereja kami di Karangsembung. Tuhan yang sertai segala prosesnya. Kami mengingat juga orang-orang yang membantu, orang-orang yang bekerja membangun gereja kami. Tuhan yang sertai mereka selalu. Inilah doa kami Tuhan, ajarlah kami untuk mengingat bukan untuk melupakan. Kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan yang kami nantikan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat yang ditunggu, iya. Terima kasih ya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membawa perjamuan kasih untuk kita santap bersama-sama. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang di atas. Mana suaranya? Di rumah juga. Oh iya, terima kasih sudah ikut. Saya lupa, maaf. Ya, basic kalau inget yang di rumah kalau pakai masker doang. Udah nggak pakai masker nggak inget. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ada pengumuman dari Ibu Ceni. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bertugas hari ini. Mengingatkan kembali untuk besok Kamis 25 Mei dengan tema Menanti dengan Kelembutan. Yang bertugas untuk besok singer saya sendiri, pemusik Pendeta Andreas, untuk pendoa syafaat Bu Ita dan Penatua Susi. Terima kasih. Jadi lagu terakhir apa?
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Cek. Ya Bapak Ibu, sambil makan saya mengingatkan sekali lagi, nanti di hari Minggu kita ibadah Pentakosta, syukur tahunan dan juga lelang. Hanya satu kali ibadah, diingatkan kembali, hanya jam 9 ya. Jam 9 kita bersama-sama, dan nanti ada lelang setelahnya. Bapak Ibu masih bisa mendaftar bagi yang mau membawa makanan, bahan makanan atau buah-buahan, nanti mendaftar ke Bapak Ibu majelis ya. Jadi jangan lupa ada lelang, dan yang terutama barang lelangnya harus ada gitu ya, biar kita bisa sama-sama memberikan dukungan kita untuk pembangunan Karangsembung ya. Sejauh ini sudah berapa yang mendaftar Ibu? 4 orang. Baru 4 orang, masih ada 6 ya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, bagi yang punya kerinduan, saya mau masak nih, nanti masak, terus nanti hasil masakannya akan dilelang, atau mau bawa bahan makanan, atau mau bawa buah gitu ya, saya mau bawa semangka atau mau bawa apa, silahkan gitu ya. Iya, termasuk juga Bapak Ibu kita sama-sama dukung. Kita juga nggak cuman membawa, tapi juga ada teman-teman kita juga yang ikut nanti lelangnya, supaya tambah seru kita juga terlibat ya. Jadi jangan dilihat dari wah nilainya, misalnya semangka mah kalau di pasar, enggak, kita nggak lihat angkanya yang di pasar, tapi untuk persembahan untuk pembangunan di Karangsembung gitu ya. Ibadah jam 9 satu kali, habis itu lelang. Sekolah minggu juga digabung ya, Ibu pendamping sekolah minggu, Ibu Erni, betul, digabung. Sekolah minggu juga digabung ya. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.